Jumpa lagi dengan Bung Yes. Ada apa antara FIFA dan PSSI? Pertanyaan itu pantas diangkat setelah Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan juga wakil Indonesia melakukan lobby ke FIFA beberapa hari lalu, dan hasilnya PSSI hanya terkena sanksi administrasi. Bagi semua rekan, sahabat, dan teman, nonton sampai habis konten ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hingar-bingar atau hiruk pikuk Piala Dunia telah berakhir, di mana di injury time kita kalah, kebobolan, dan kena sanksi pencabutan hak sebagai penyelenggara Piala Dunia. Tidak itu saja, surat rilis FIFA juga menyatakan Indonesia kemungkinan akan kena sanksi, tetapi itu akan dibicarakan kemudian. Dan sudah jelas, Erick Thohir beberapa hari lalu telah ke Zurich, markas besar FIFA, untuk berbicara tentang apa saja yang akan dilakukan FIFA terhadap Indonesia pasca kegagalan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ada beberapa keanehan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Erick Thohir yang membawa bendera PSSI dan bendera Indonesia ke FIFA. Misalnya saja, setelah pertemuan dengan FIFA, Erick Thohir yang menyatakan kita kena sanksi administrasi. Keanehan ini adalah mengapa bukan FIFA yang mengumumkan itu, karena pertemuan Erick dan Infantino bukan pertemuan pribadi, tetapi membawa misi institusi PSSI Indonesia, dan di pihak FIFA Infantino juga bukan berbicara secara pribadi dengan Erick Thohir, tetapi membawa bendera FIFA. Harusnya output dari pertemuan itu diumumkan oleh FIFA secara resmi, apa saja butir-butirnya, dan itu yang tidak dijelaskan sampai saat ini. Mana suratnya, walaupun FIFA kemudian mengeluarkan rilis tentang sanksi terhadap Indonesia itu, tetapi sanksi dari rilis yang dikeluarkan FIFA itu sangat mentah. Mengapa saya katakan mentah? Ketika FIFA mencabut hak Peru sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17, FIFA dengan jelas-jelas menyatakan beberapa alasan sehingga Peru dicabut haknya. Sementara dalam sanksi terhadap Indonesia, yaitu sanksi administrasi, FIFA tidak menyebut, ataupun Erick Thohir juga tidak menyebut alasan-alasan apa sehingga FIFA hanya menjatuhkan sanksi administrasi. Nah, ini poin pertama. Poin kedua, sanksi administrasi itu hanya berupa pembatalan subsidi FIFA terhadap Indonesia, dan itu memang baru mulai pada Februari 2023 ini, di mana FIFA ada mensubsidi sejumlah nominal yang kalau di total dalam IDR itu sekitar 140 miliar per tahun, tetapi itu dibagi dalam 3 item, yaitu item subsidi untuk administrasi dan penggajian, juga subsidi untuk SDM atau peningkatan SDM, di mana peningkatan kualitas wasit, pelatih, atau juga penyelenggaraan kompetisi usia dini. Jadi pembinaan usia dini termasuk di dalamnya. Dan yang ketiga adalah subsidi untuk infrastruktur. Nah, dalam sanksi tersebut tidak dijelaskan item per item. Apakah seluruh total 3 item itu yang dikenakan sanksi kepada PSSI? Pertanyaannya, kalau itu yang dikenakan, seluruh total 3 item dikenakan sanksi kepada PSSI, lalu bagaimana dengan rencana pembangunan 8 lapangan training center PSSI di IKN? Dan kita semua tahu, ketika Presiden Joko Widodo menyatakan telah menyiapkan lahan bagi PSSI untuk membangun 8 lapangan di sana, Erick Thohir kemudian menyambut dengan penuh sukacita, euforia yang tinggi, bahkan mengatakan dana tersebut telah ada. Nah, transparansi ini yang harus dibuka oleh Erick Thohir, bahwa kalau memang sudah ada subsidi, apakah itu hanya termin pertama dari FIFA, sehingga termin berikut tentu tidak ada lagi karena kita telah dikenakan sanksi. Lalu bagaimana biaya-biaya selanjutnya untuk membangun ke-8 lapangan tersebut? Ini harus dijelaskan secara detail oleh
Erick Thohir kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat sepak bola. Sehingga kita tidak lagi melihat bahwa PSSI sekarang bekerja dalam ketertutupan, tetapi di era Erick Thohir inilah transparansi lebih diutamakan dalam segala aspek, dalam segala lini. Nah, ini yang harus dikedepankan oleh Erick Thohir dalam perjalanan ke depan nanti. Dan meski baru 2 bulan, ada beberapa cacat yang diperlihatkan oleh PSSI, tapi oke lah, kita bisa memberikan ya mungkin maaf bagi PSSI karena baru 2 bulan Erick memimpin, tetapi kedepannya harus lebih transparansi atau lebih transparan sehingga kita semua bekerja mendukung PSSI di balik itu. Tetapi kalau langkah-langkah awal ini saja sudah tidak ada transparansi dari PSSI, bagaimana kita harus mengedepankan trust bagi Erick Thohir nantinya? Ini sesuatu yang mustahil nantinya kalau Erick sudah mulai bekerja dengan ketertutupan. Nah, ini yang perlu dibuka oleh Erick Thohir. Sanksi kemarin itu hanya berupa administrasi untuk tidak disubsidi lagi oleh FIFA. Lalu yang tidak disubsidi itu apa saja? Dan pertanyaan berikut, dana dari mana yang akan digunakan untuk pembangunan 8 lapangan tersebut? Karena sudah pasti tidak cukup kalau tidak ada subsidi dari FIFA. Apakah ada dana dari pemerintah? Silakan. Saya kira baik-baik saja. Karena pemerintah lewat Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan komitmen yang tinggi dan kuat dan penuh untuk mendukung sepak bola lebih baik ke depan. Dan yang berikut, bagaimana dengan transformasi sepak bola yang sudah disepakati bersama antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, dengan FIFA yang diwakili oleh Gianni Infantino. Itu sudah dikumandangkan sejak Oktober tahun lalu. Dan sampai sekarang ini mulai diangkat lagi. Sementara kita belum pernah mendengar ada kedatangan wakil FIFA dalam proyek tersebut. Kemudian kita belum pernah mendengar di mana kantor atau sekretariat tim transformasi ini berada, apakah di Jakarta. Itu semua masih dalam zona abu-abu. Sekarang dimunculkan lagi. Kami berharap apa yang dilakukan Erick Thohir maupun Presiden Joko Widodo bukan merupakan lip service. Karena sudah 6 bulan lewat, belum ada tanda-tanda kehidupan dari tim transformasi kedua belah pihak, baik Indonesia maupun FIFA. Sehingga jangan sampai masyarakat sepak bola selalu dinina-bobokan dengan janji-janji yang manis, tetapi implementasinya tinggal kenangan. Ini pun yang terjadi dengan Impres nomor 3 tahun 2019. Sampai sekarang belum ada implementasi nyata dalam pembangunan Impres nomor 3 secara lapangan, misalnya pembangunan infrastruktur. Belum ada sama sekali. Yang ada adalah ketika menjelang Kongres PSSI bulan Februari lalu, ada gerakan, ya lebih gerakan politis dari Menpora yang melakukan diskusi grup di Palembang maupun Surabaya dengan topik membicarakan Impres nomor 3 tahun 2019. Ini yang semua harus dibenahi secara jelas, transparan kepada masyarakat. Nah, kita tunggu sejauh mana nanti transformasi sepak bola ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan cepat. Karena kalau ini tidak dilakukan, berarti apa yang dilakukan pemerintah maupun PSSI selama ini hanya lebih bersifat politis daripada kepentingan sepak bola itu sendiri. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.